Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 21 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Nama Tuhan menjadi perlindungan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, tanggal 21 September 2022, berjudul Namanya adalah Perlindunganku. Ayat inti terdapat dalam Amsal 18 ayat 10 yang berbunyi, Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota-kota perlindungan yang telah ditetapkan bagi umat Allah pada zaman dulu adalah satu lambang dari perlindungan yang disediakan di dalam Kristus. Juru Selamat yang penuh rahmat, yang sama, yang telah menetapkan kota-kota perlindungan yang sementara itu oleh menumpahkan darahnya sendiri telah menyediakan bagi pelanggar-pelanggar hukum Allah satu tempat berlindung yang pasti, ke kota mana mereka bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kematian yang kedua. Tidak ada kuasa yang dapat merebut dari tangannya jiwa-jiwa yang telah pergi kepadanya untuk memperoleh keampunan. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 2 halaman 127. Setan berupaya untuk membawa kita ke dalam pencobaan agar kejahatan tabiat kita dapat dinyatakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, sehingga ia dapat menuntut kita sebagai miliknya. Musuh itu membawa kita ke dalam dosa, lalu ia mendakwa kita di hadapan segenap isi sorga sebagai yang tidak layak terhadap kasih Allah. Allah di dalam kasih-Nya yang besar tengah berupaya mengembangkan di dalam diri kita kasih karunia Roh-Nya yang berharga. Dia izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan, dan kesukaran, bukan sebagai suatu kutuk, tetapi sebagai berkat terbesar dari kehidupan kita. Setiap pencobaan yang dilawan, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani, memberikan pengalaman baru kepada kita dan memajukan kita dalam pekerjaan membangun tabiat. Orang yang melalui kuasa ilahi melawan pencobaan menyatakan ke dunia dan segenap isi sorga ketepat gunaan kasih karunia Kristus. Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Karena sifat mementingkan diri yang ada di dalam hati kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikkan, dan kita ingin supaya itu dibuangkan dari dalam jiwa. Dikutip dari Khotbah di atas Bukit, halaman 132 sampai 134. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Dalam nama itu ada kuasa. The Acts of the Apostles, halaman 28, paragraf 2, berkata, tiap-tiap perkataan dan perbuatan mereka adalah untuk menekankan perhatian pada namanya, seperti mempunyai kuasa vital oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Sebab dalam Alkitab nama itu sama dengan kuasa. Contohnya kita baca dalam Kisah 4 ayat 7 yang berbunyi, Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian?
Nama itu ada hubungannya dengan kuasa. Dan dalam renungan hari ini, nama itu tempat perlindungan kita. Tentunya, yang melindungi kita haruslah yang berkuasa. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Amsal 18 ayat 10, berbunyi, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah. Karenanya nama Jehovah, yaitu Allah Bapa, adalah menara yang kuat. Kepada Allah Bapa lah kita berlari untuk mendapatkan selamat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan perlindungan dari Bapa? Melalui anaknya tentunya. Nah, pada waktu bangsa Israel telah menduduki negeri perjanjian, Tuhan berkata kepada Yosua, yang terdapat dalam Yosua 20 ayat 1-6. Dijelaskan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaran Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri." Ada berapa kota yang ditentukan sebagai kota perlindungan? Bilangan 35 ayat 6 menyatakan, "Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu, haruslah kamu memberikan 42 kota. Ada 6 kota perlindungan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa jalan menuju setiap kota perlindungan? Kita baca Ulangan 19 ayat 3 yang menyatakan, "Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana." Penjelasan dalam bahasa Indonesia tidak terlalu menjelaskan dengan baik. Penjelasan dalam bahasa Inggris lebih cocok. Disebutkan di sana, "Prepare thee a way," yang artinya lebih kepada mempersiapkan jalan atau menyediakan jalan menuju kota itu. Dan perhatikan dalam bahasa Inggris disebutkan tunggal, a way, atau sebuah jalan. Bukan banyak jalan, tetapi satu jalan. Siapakah jalan itu? Yesus Kristus tentunya. Yesuslah sang jalan itu. Kemudian, apa yang dilakukan oleh mereka yang mencari perlindungan ke kota tersebut? Yosua 20 ayat 4 menyatakan, "Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka." Si buronan tersebut sebelum masuk ke kota perlindungan harus memberitahukan perkaranya. Dia harus akui apa yang telah diperbuatnya, sebab meskipun dia bisa masuk, perkaranya tetap akan diadili. Sebab jika tidak dilindungi dalam kota tersebut, orang-orang yang menuntut balas dapat membunuh dia sebelum diadili dengan adil. Kepada siapa kita mengakui dosa-dosa kita? Kepada Yesus tentunya. Namun, meski kita sudah akui, tetap ada pemeriksaan. Itu sebabnya dalam Bilangan 35 ayat 12 berkata,
kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Jadi, tetap perlu ada diadakan pemeriksaan atau pengadilan. Selanjutnya, Bilangan 35 ayat 24 dan 25 menyatakan, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah, menurut hukum-hukum ini, dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh itu dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Jadi, dengan masuknya si pembunuh ke kota perlindungan memberikan kepada dia harapan. Sebab kasusnya meski diadili di luar kota, dan jika didapati tidak sengaja, maka dia dikembalikan ke dalam kota perlindungan dan diam di sana sampai imam besar mati. Nah, apa yang terjadi bila imam besar telah mati? Bilangan 35 ayat 26 sampai 28 menyatakan, tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berutang darah. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Jadi, si pembunuh yang tidak sengaja itu yang dikejar tersebut harus tetap tinggal di dalam kota. Tidak boleh keluar sampai imam besar mati. Wajib hukumnya bagi dia untuk menjalani lockdown. Kalau dia keluar, maka tidak ada perlindungan bagi dia, dan si penuntut balas bisa sewaktu-waktu membunuh dia. Tetapi, sesudah imam besar mati, maka dia mendapatkan kelepasan. Dia dapat kembali ke tanah miliknya sendiri. Demikian juga dengan kita. Kita mendapat kelepasan oleh kematian Yesus di kayu salib. Karenanya, dari gambaran penjelasan kota perlindungan ini, terlihat jelas bahwa itu semua melambangkan Yesus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 287 paragraf 1. Juru selamat yang penuh rahmat yang sama yang telah menetapkan kota-kota perlindungan yang sementara itu oleh menumpahkan darahnya sendiri telah menyediakan bagi pelanggar-pelanggar hukum Allah satu tempat berlindung yang pasti. Ke kota mana mereka bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kematian kedua. Tidak ada kuasa yang dapat merebut dari tangannya jiwa-jiwa yang telah pergi kepadanya untuk memperoleh keampunan. Yesuslah yang telah menetapkan 6 kota perlindungan tersebut sebagai lambang kelepasan dan perlindungan di dalam Dia. Sebab tidak ada kuasa yang bisa merebut kita dari tangan Yesus bila mana kita datang kepadanya untuk mendapatkan keampunan. Karenanya jelas bahwa nama Allah Bapa, yaitu Jehovah, adalah perlindungan kita, dan Bapa wujudkan perlindungannya di dalam anaknya, sebab Bapa telah memberikan namanya kepada anaknya. Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nama Yesus adalah kuasa, nama Yesus adalah tempat perlindungan, sebab nama Bapa telah diberikan kepadanya. Dalam nama Yesus, semua bertekuk lutut. Itu sebabnya renungan hari ini menutup Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 287 paragraf 4. Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Bagaimana caranya Kristus tinggal dalam hati kita? Ya, benar sekali. Oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar berlindung hanya dalam Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa nama Bapa adalah menara yang kuat. Kesanalah kami mencari perlindungan untuk menjadi selamat. Dan Bapa wujudkan perlindungan dan keselamatan tersebut melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus menyatakan kepada bangsa Israel suatu lambang, yaitu 6 kota perlindungan, sebab kota-kota tersebut adalah lambang perlindungan di dalam Yesus. Dan satu-satunya cara untuk kami dapat melawan kejahatan, terlindung daripada kejahatan, adalah dengan tinggalnya Kristus dalam hati kami oleh iman. Dan oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, lindungi kami dan bela kami, sehingga pada akhirnya kami didapati boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.